Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari anak-anak simak materinya dengan baik. Nah, di sini ada gambar Pancasila dan juga ada gambar lambang negara kita yaitu burung Garuda. Nah, setiap sila-sila yang ada di Pancasila itu memiliki lambang seperti yang ada di layar. Nah, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu lambangnya bintang. Kalau sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu lambangnya rantai. Kalau sila yang ketiga, persatuan Indonesia berlambangkan pohon beringin. Dan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu lambangnya kepala banteng. Dan sila yang kelima, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Nah, sudah tahu semua ya? Sekarang, setiap sila yang ada di Pancasila itu memiliki nilai-nilai. Nah, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Nah, nilai yang dari sila pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati antar umat beragama. Nah, itu nilai yang terkandung pada sila pertama. Nah, sekarang nilai dari sila kedua, menjunjung tinggi persamaan derajat antar manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Jadi, kita sebagai manusia harus menjunjung tinggi persamaan derajat. Tidak boleh kita membeda-bedakan antar sesama teman, antar masyarakat. Jadi kita semua derajatnya itu sama. Sekarang nilai dari sila yang ketiga, menunjukkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, gimana caranya kita menunjukkan cinta tanah air? Dengan cara kita seperti sekarang di bulan Agustus itu adalah hari kemerdekaannya Indonesia, hari lahirnya Indonesia. Nah, cara kita menunjukkan rasa cinta tanah air bisa mungkin dengan memasang bendera di muka rumah kita ketika bulan Agustus. Sekarang nilai dari sila yang keempat, mengutamakan musyawarah dan mufakat. Jadi kalau ada permasalahan, nah baik itu sebaiknya kita selesaikan dengan cara musyawarah untuk mengambil hasil untuk kepentingan bersama. Nah, sekarang nilai dari sila yang kelima, menghormati hak dan kerja keras orang lain. Jadi sesama manusia kita harus saling menghormati dan juga kita harus saling menghormati, tidak boleh merendahkan orang lain. Nah, sekarang ini ada contoh penerapan nilai-nilai sila ke-1. Nah, nilai sila ke-1 itu karena di Indonesia kita beragam agamanya, maka kita harus saling menghormati. Nah, di sini menghormati orang yang sedang beribadah dengan agamanya masing-masing. Ini contoh penerapan sila ke-1. Nah, ini contoh penerapan sila kedua. Nah, di sini saling berbagi apabila ada warga yang terkena bencana. Kemudian sila yang ketiga, di sini contohnya gotong royong atau kerja bakti. Nah, dengan gotong royong dan juga kerja bakti dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, di sini contoh penerapan nilai-nilai sila keempat. Nah, ini adalah
orang-orang yang sedang melakukan musyawarah untuk mengambil kesepakatan bersama untuk kepentingan bersama pula. Jadi dimusyawarahkan seperti ini contohnya. Nah, sekarang contoh penerapan nilai-nilai sila kelima. Nah, di sini sila kelima, contohnya bagi ada orang yang memiliki rezeki berlebih, dia bisa saling berbagi, memberikan kepada yang kurang mampu, agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti bunyi sila kelima. Nah, jika kita menjalankan nilai-nilai Pancasila, maka kehidupan masyarakat akan berjalan dengan aman dan sejahtera. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, sudah tahu ya, ini peta apa ya? Ya, ini adalah peta negara Indonesia. Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua. Nah, Indonesia itu sangat luas. Jadi Indonesia juga memiliki keberagaman suku, bahasa, dan lain-lain. Sekarang letak Indonesia. Indonesia itu terletak dari dua macam. Ada letak dari geografis, ada letak dari astronomis. Letak dari geografis itu letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Jadi geografis itu dari kenyataannya. Kemudian letak geografis Indonesia itu ternyata di antara dua benua dan juga dua samudra. Benua apa saja? Benua Asia dan benua Australia. Kemudian samudra yang mengapit Indonesia itu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian kalau letak Indonesia dari astronomis, itu letak wilayah dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Nah, sekarang coba kalian perhatikan peta berikut. Nah, tadi kalau dari letak astronomis itu ada garis bujur dan garis lintang. Sekarang perhatikan panah yang ada berwarna hitam ini. Nah, itu adalah garis bujur. Garis bujur itu yang dari atas ke bawah atau horizontal. Garis bujur, garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Jadi, dari atas ke bawah itu namanya garis bujur, menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur Indonesia sendiri itu 95 derajat bujur timur, BT itu bujur timur ya, sampai 141 derajat bujur timur. Nah, sekarang garis lintang. Kalau tadi garis bujur, sekarang garis lintang. Garis lintang, garis yang membagi bumi menjadi dua, yaitu belahan utara dan selatan. Jadi, dia membagi bumi menjadi dua. Ini ada contohnya yang ada di panah. Nah, garis lintang Indonesia sendiri itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi, posisi atau letak astronomis Indonesia itu 95 derajat BT atau bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Bisa dipahami ya? Nah, contoh-contoh garisnya sudah ada di panah-panah dan juga pengertian garisnya juga sudah ada di layar. Sekarang kita mencari letak geografis. Letak geografis tadi dilihat dari kenampakan yang sebenarnya. Nah, sekarang dari peta ini bisa kita bagi menjadi 4 bagian: utara,
barat, timur, selatan. Jadi, kita bisa menentukan letak geografis Indonesia. Tadi disebutkan letak geografis Indonesia itu terletak di antara dua benua dan juga dua samudra. Coba kalau kita amati dari letak utara. Nah, letak utara itu berbatasan langsung Pulau Kalimantan dengan negara Malaysia. Yang berwarna putih itu Malaysia. Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan Malaysia. Seperti ini ya. Nah, ini yang warna ini Malaysia. Nah, ini Pulau Kalimantan. Nah, berbatasan langsung dengan Malaysia. Kemudian sebelah utaranya juga berbatasan diapit dengan Samudra Pasifik. Ini Samudra Pasifik. Nah, jadi letak bagi utara dengan Samudra Pasifik, kemudian dengan Malaysia, kemudian kita ke bagian barat. Nah, di sini bagian barat. Nah, ternyata di bagian barat itu ada Samudra Hindia yang warna biru ini. Itu namanya samudra. Nah, ini samudra kalau biru-biru ini perairan ya. Kalau di peta warna biru itu perairan. Nah, ini Samudra Hindia. Ini bagian barat. Kemudian di bagian selatan, nah di bagian selatannya itu ada Samudra Hindia juga. Kemudian ada Australia. Kemudian ada Australia yang warna putih di bawah. Nah, di bagian barat tadi Samudra Hindia, bagian selatan Samudra Hindia dan juga Australia. Kemudian bagian timur. Kalau bagian timur, nah timur di sini ya, itu berbatasan dengan negara Papua New Guinea yang warna putih ini, Papua New Guinea. Kemudian juga berbatasan masih dengan Samudra Pasifik. Nah, itulah tadi letak geografis Indonesia. Sebelah utara dengan Samudra Pasifik dan juga dengan Malaysia, sebelah barat dengan Samudra Hindia, sebelah selatan dengan Samudra Hindia dan juga Australia. Nah, sampai di sini dulu penjelasan materi tematik hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.